Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valda Isabella Pavita, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah studi hadis tentang hadis Nabi dari segi kualitasnya. Pembagian hadis Nabi dari segi kualitas terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis dhaif, dan hadis hasan. Mari kita bahas ketiga bagian ini. Dimulai dari hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Kata sahih menurut bahasa berasal dari kata soha, yasihu, suhan wasihatan wasahan, yang memiliki arti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah dan benar. Para ulama biasa menyebut kata sahih sebagai lawan kata sokim atau sakit. Dengan kata lain, hadis sahih menurut bahasa merupakan hadis yang sah, hadis yang sehat, dan hadis yang selamat. Hadis ini definisikan dan arti yang berbeda oleh beberapa ulama, seperti Ibnu As-Solah dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu As-Solah mendefinisikan bahwa hadis ini disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, tidak memiliki kejanggalan dan tidak berilat. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kezabitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak syadz. Dari kedua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, yang memiliki sanad yang bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya, dan tidak memiliki cacat maupun rusak. Syarat hadis sahih. Menurut ta'rif muhadisin, suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila memenuhi 5 syarat berikut. Yang pertama, memiliki sanad yang bersambung. Maksud di sini yaitu tiap periwayatan dalam sanad hadis menerima periwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung sampai akhir anad dari hadis itu. Yang kedua, periwayatan bersifat adil. Adil di sini adalah periwayat seorang muslim yang balik, berakal sehat, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ketiga, yaitu periwayatan yang bersifat dhabit. Dhabit adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Yang keempat, tidak janggal atau syadz. Memiliki arti yaitu hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesahihannya. Dan yang terakhir, terhindar dari ilat atau cacat, yang memiliki maksud hadis yang tidak memiliki cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik yang kelihatannya samar-samar.
Pembagian hadis sahih. Pembagian hadis sahih terbagi menjadi dua, yaitu hadis sahih lizati dan hadis sahih linggoiri. Hadis sahih lizati adalah hadis yang melengkapi setinggi-tinggi sifat yang mengharuskan kita menerimanya. Contoh hadis ini terletak pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang memiliki arti dari Ibnu Umar radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dasar pokok Islam itu ada 5 perkara, yaitu mengaku tidak ada Tuhan selain Allah dan mengaku bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Sedangkan hadis sahih linggoiri adalah hadis yang kesahihannya dibantu adanya keterangan lain. Contoh hadis ini terletak pada hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi yang memiliki arti dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda bahwa sekiranya aku tidak menyusahkan umatku, tentulah aku menyuruh mereka bersunggi atau menyikat gigi di setiap mengerjakan sholat. Kita sampai kepada pembagian hadis Nabi dari segi kualitas yang kedua, yaitu hadis dhaif. Mari kita lihat apa saja yang dimaksud dengan hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa memiliki arti lemah sebagai lawan kata qawi yang memiliki arti kuat. Sebagai lawan kata dari sahih, kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan secara berbeda, akan tetapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Pengertian hadis dhaif salah satunya seperti pendapat dari An-Nawawi dan Nur ad-Din Ad. Pendapat An-Nawawi mendefinisikan hadis dhaif sebagai hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Sedangkan menurut Nur ad-Din mengatakan bahwa hadis dhaif merupakan hadis yang hilang salah satunya dari syarat-syarat hadis makbul atau hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Kriteria dari hadis dhaif. Kriteria hadis dhaif yaitu sanadnya yang terputus, periwayatnya tidak adil, mengandung syadz, mengandung ilat atau cacat, dan periwayatnya tidak dhabit. Pembagian hadis dhaif. Pembagian hadis dhaif terbagi menjadi 5, yaitu dhaif dari sudut sandaran matanya, dhaif dari sudut matanya, ketiga, dhaif dari salah satu sudutnya, baik sanad ataupun matan secara bergantian, keempat, dhaif dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama, dan yang terakhir yaitu dhaif dari segi persambungan sanadnya. Mari kita bahas apa sih pembagian hadis dhaif ini? Satu persatu. Dimulai dari dhaif dari sudut sandaran matanya. Dhaif dari sudut sandaran matanya terbagi lagi menjadi 2, yaitu hadis mauquf dan hadis maqtu. Hadis mauquf adalah hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Sebagai contoh, terletak pada riwayat Bukhari. Ibnu Umar berkata, "Bila kau berada di waktu pagi hari, dan bila kau berada di waktu pagi, jangan menunggu datangnya waktu sore hari. Ambillah dari waktu sehatmu, persediaan untuk waktu sakitmu,
dan dari waktu hidupmu untuk persediaan matimu. Sedangkan hadis maktu ialah hadis yang diriwayatkan dari tabi'in berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya. Contoh hadis ini terletak pada perkataan dari Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan bahwa termasuk sunnah ialah mengerjakan sembahyang 12 rakaat setelah sembahyang Idul Fitri dan 6 rakaat sembahyang Idul Adha. Pembagian yang kedua yaitu dhaif dari sudut matanya. Dhaif dari sudut matanya terletak pada hadis syadz. Hadis syadz ialah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang sikoh atau terpercaya. Akan tetapi, kandungan hadisnya bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat kesikahannya. Contohnya terletak pada hadis Bukhari yang disanadkan oleh Abdullah bin Yazid, Sa'id bin Abi Ayyub, Abdul Aswad, Urwa bin Zubair, dan Aisyah, dan riwayat dari rawi-rawi yang mengatakan bahwa Rasulullah bila telah selesai sembahyang sunnah 2 rakaat fajar, beliau berbaring miring di atas pinggang kanannya. Yang ketiga yaitu dhaif dari salah satu sudutnya, baik sanad ataupun matan secara bergantian. Yang dimaksud bergantian di sini adalah kedhaifan tersebut kadang-kadang terjadi pada sanad dan kadang-kadang pada matan. Yang termasuk hadis ini yaitu hadis maklub, hadis mudhaf, dan hadis musahaf. Hadis maklub yaitu hadis yang di dalamnya telah terjadi pembolak-balikan dan pertukaran, baik dalam sanad maupun matannya. Hadis mudhaf menurut bahasa artinya disisipkan. Dan secara terminologi, hadis mudhaf ialah hadis yang di dalamnya terdapat sisipan atau tambahan. Sedangkan pada hadis musahaf memiliki arti yaitu hadis yang terdapat perbedaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sikoh, karena di dalamnya terdapat beberapa huruf yang telah diubah. Keempat, dhaif dari sudut sanadnya secara bersama-sama. Pada hal ini terbagi menjadi dua, yaitu hadis maudhu dan hadis munkar. Hadis maudhu merupakan hadis yang disanadkan dari Rasulullah secara dibuat-buat dan dusta. Padahal beliau tidak pernah mengatakan, melakukan, dan menetapkannya. Sedangkan pada hadis munkar memiliki arti hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya atau jujur. Dan yang terakhir yaitu dhaif dari segi persambungan sanadnya. Pada dhaif dari segi persambungan sanadnya terbagi menjadi 3, yaitu hadis mursal, hadis munkati, dan hadis muddal. Hadis mursal adalah hadis yang gugur sanadnya setelah tabi'in. Yang dimaksud gugur di sini ialah sanad terakhir, yakni nama sahabat yang tidak disebutkan. Padahal sahabat adalah orang pertama yang menerima hadis dari Rasulullah. Hadis munkati ialah hadis yang gugur pada sanadnya. Seorang perawi pada sanad tersebut disebutkan seorang yang tidak dikenal namanya. Dan hadis muddal adalah hadis yang gugur 2 sanadnya atau lebih secara berturut-turut, baik gugurnya itu antara sahabat dengan tabi'in atau antara tabi'in dengan tabi'in. Kita sampai pada pembahasan yang ketiga, yaitu hadis hasan. Pengertian dari hadis hasan.
Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dikutip oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Sedangkan menurut Imam Tirmizi, beliau berpendapat definisi hadis hasan yaitu tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, pada matanya tidak ada kejanggalan, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya, kurang kesempurnaan hafalannya. Di samping itu pula, hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada hafalan. Pada hadis hasan, perawinya tidak kuat hafalannya atau kurang kuat ingatannya. Syarat hadis hasan. Syarat yang harus dipenuhi bagi suatu hadis yang dikategorikan sebagai hadis hasan, yang pertama yaitu para perawinya yang adil. Yang kedua, kedobitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Yang ketiga, sanad-sanadnya bersambung. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Dan yang terakhir, tidak mengandung ilat atau cacat. Pembagian hadis hasan. Hadis hasan terbagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li zati dan hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li zati memiliki arti yaitu hadis yang telah memenuhi persyaratan kelima hadis hasan. Menurut Ibnu As-Solah, pada hadis hasan li zati, para perawinya terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatnya atau daya kekuatan hafalannya belum sampai kepada derajat hafalan para perawi hadis sahih. Contoh hadis hasan li zati yang memiliki arti, barang siapa yang mengasihi, sekalipun dalam menyembelih burung kecil, maka Allah akan mengasihinya pada hari kiamat. Sedangkan hadis hasan li ghairi adalah hadis hasan yang bukan dengan sendirinya. Artinya, hadis ini menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan hadis lain yang semakna dengannya. Jadi, hadis pertama terangkat derajatnya oleh yang kedua, dan yang pertama ini disebut dengan hadis hasan. Contoh hadis hasan li ghairi terletak pada hadis riwayat Ahmad, yaitu Rasulullah bersabda bahwa hak bagi seorang muslim mandi di hari Jumat, hendak mengusap salah seorang dari mereka wangi-wangian keluarganya. Jika ia tidak memperoleh air pun cukup dengan wangi-wangian. Nah, dari penjelasan tentang hadis sahih, hadis dhaif, dan hadis hasan yang telah kita pelajari sebelumnya, sampailah kita kepada tabel perbedaan dari ketiganya. Hadis sahih merupakan hadis yang sehat tanpa cacat dan berasal dari perawi yang terpercaya, kuat ingatannya, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak terdapat syarat pada hadis hasan maupun sahih. Hadis ini juga disebut dengan hadis yang sakit. Sedangkan pada hadis hasan adalah hadis yang berasal dari perawi yang terpercaya, tidak memiliki kejanggalan di dalamnya, namun kurang kuat pada ingatan atau hafalannya. Kesimpulan. Hadis sahih
merupakan hadis yang disandarkan pada Nabi Muhammad yang memiliki sanad yang bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit, tidak memiliki kejanggalan dan tidak terikat. Hadis ini terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis sahih li dzati dan hadis sahih li ghairi. Hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan, atau yang dapat diartikan hadis ini kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat yang terkandung dalam hadis hasan dan hadis sahih. Dan yang terakhir, hadis hasan adalah hadis yang berasal dari perawi yang adil namun kurang kuat dalam ingatannya. Hadis ini tidak memiliki cacat dan kejanggalan. Hadis hasan juga terbagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairi. Nah, kita telah membahas tentang ketiganya. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan apabila terdapat pertanyaan, maka dapat menghubungi kontak yang telah saya cantumkan di video kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.